Video kali ini mungkin akan berbeda daripada yang lainnya. Bedanya apa? Satu, kemungkinan besar video ini akan berisikan durasi yang panjang. Dan yang kedua, yang saya akan ulas di sini adalah full technical dari beberapa perusahaan yang punya kepentingan dan bisa berefek ke pergerakan harga sahamnya, terutama POV atau dalam jangka waktu sampai akhir tahun 2025. Apa saja sahamnya dan bagaimana, apakah worth it ataukah mungkin memang ada something big di beberapa saham ini. Tonton sampai selesai videonya. Oke, kita taping video ini di tanggal 25 Juli 2025 jam setengah 7 malam. Jadi sudah closing ya perdagangan hari Jumat, dan IHSG-nya terlihat ya naik tipis 0,17. Bahkan kalau kita lihat secara candle daily ini ada doji yang menunjukkan bahwa ini marketnya lagi bingung gitu. Kalau kita turunkan time frame ya ke time frame 5 menit akan terlihat ya di mana dia seharian ini itu kondisinya sideways. Nah, di sini-sini aja. Ya. Ini di sini-sini aja kalau kita perhatikan mulainya ini di sini tanggal 25 jam 9. Nah, ini. Range-nya di sini sideways yang menunjukkan bahwa IHSG-nya sedang galau, bingung gitu. Bahkan kalau kita turunkan ke time frame 2 jam, perlebar lagi, sorry. Di sini kita tambah indikator yaitu RSI. Nah, saya sempat menganalisa di mana dia ini terbentuk yang namanya divergen ya, bearish divergen. Ada kenaikan tapi tidak diikuti dengan indikator. Ya, ada potensi dia akan lanjut turun jikalau dia tembus ini. Karena ini terlihat ada double top. Ya, tapi nyatanya tanggal 23 dia sempat naik, lanjut naik lagi. Tapi makin ke sini ya ini makin turun lagi. Divergennya masih ada. Kalau kita tarik lagi ini naik tapi ini turun. Jadi masih ada potensi divergen di sini. Bisa saja kalau saya lihat ya di time frame 2 jam ini itu membentuk yang namanya inverted kan cup and handle ya. Nah, ini saya hapus satu. Nah, ini bisa jadi inverted cup and handle. Potensinya ya akan makin turunnya lumayan gitu. Cuman ada area-area yang menurut saya bisa menjadi area mantul dari IHSG-nya sendiri di range 7315 sampai 7320, sama satunya lagi di kotak ini 7210 sampai 7230. Itu range IHSG. Kalau saya melihat adanya rejection nanti di situ kalau dia turun. Kalau kita tambah indikator yaitu MA200 dan kita tarik time frame daily, nah itu akan ada di sini 7080 lah. Itu ada MA200 di situ. Kalau saya melihat apakah potensinya akan turun makin dalam, makin besar, kita lihat nanti di 7210 lah. Itu untuk IHSG. Nah, hari ini IHSG-nya naik 0,17. Kalau kita lihat penggerak dari IHSG itu BCA, Brand, DCII, TPIA dan Bian. Ini topnya ya. BCA punya bobot 7,61, Brand punya bobot 7,56, tipis ya. Market cap-nya tipis-tipis. Bang BCA market cap-nya sekarang 1031 triliun, Brand 1023 triliun. Selisihnya hanya nggak ada 8 triliun ya, tipis. DCII di 826 triliun, TPIA 798 dan Bian 636. Nah, pertanyaannya adalah apa yang menarik kalau dari teknikal untuk seminggu ke depan? Sebelum ke sana kita lari dulu ke aktivitas dari asing selama seminggu ke belakang ya, perdagangan seminggu ini sejak 21 sampai 25 fokus ke perdagangan reguler. Ada beberapa saham yang diakumulasi ya oleh asing ya, yaitu Astra, BRI, Telkom, GoTo, UNTR, Aman, BRPT dan selanjutnya. Saya akan ada beberapa saham yang menurut saya oke dari list foreign ini dan ditambah ada saham lainnya. Akan ada 6 ya. Akan ada 6 saham yang akan kita bahas di teknikal kali ini. Pertama yaitu adalah BRPT, Barito Pacific. Barito Pacific kalau kita lihat di sini, nah ini sempat saya gambar, saya lupa ini kapan, garis support 2150 sempat kesentuh terus balik lanjut lagi.
Kalau seperti ini kan agak tricky ya, tidak terlihat bahwa bagaimana kita mengambil atau targetnya selanjutnya seperti apa, karena BRPT ini sudah all time high. Nah, kita turunkan time frame-nya ke 2 jam, nanti akan terlihat. Nah, di sini akan terlihat di mana dia habis break dari double bottom, sorry. Ini ada double bottom di sini. Dan berhasil breakout hari ini di jam 1 ya. Atau di break sesi 1 ya, masuk ke sesi 2 lah. Kalau kita lihat targetnya 2130 sampai ini 2350, berarti ada 220 dari 23 50 berarti 2570. Nah, itu targetnya. Target dari double bottom di situ 2570. Nah, kondisinya ini sudah nanggung ya. Kondisinya udah nanggung kalau kita pakai support yang ini, support yang break tadi ini. Nah, ini nanggung kondisinya. Kondisinya nanggung karena apa? Karena terlihat di sini risk and rewardnya nggak menarik ya, dia dekat di support ke resisten yaitu 3,58, dan satunya lagi kalau kita lihat batas stop lossnya itu 5% ya, jadi nggak menarik. Menariknya bagaimana? Kalau saya lihat biar dia turun terlebih dahulu, untuk retrace baru lanjut naik ke target 2580. Itu yang pertama, yaitu BRPT. Selanjutnya itu adalah TPIA. Kalau ngomongin Pak Prayogo Pangis tuh ya, kita jangan lupakan TPIA juga. Di time frame daily kalau kita lihat ini, kalau saya lihat ada triple top, sorry. Ini ada triple top di sini dan sudah tertembus meskipun dengan volume yang kecil ya. Triple topnya ini tertembus dengan volume yang kecil. Nah, ini ya, tertembus di tanggal 22 Juli, sorry. Volumenya lumayan sih, di atas rata-rata ya, di atas rata-rata. Cuman hari ini sempat naik lagi bahkan, tapi volumenya kecil. Nah, area garis warna, ini saya ganti warna kuning, ini sangatlah krusial, yaitu 9100. Kalau besok Senin turun lagi, forget it terlebih dahulu untuk TPIA. Kenapa? Karena target penurunannya itu bisa lumayan nih, TPIA. Nah, target penurunannya bisa sampai 7800, atau kemungkinan besar ya ini ada nutup gap di sini. Ya, 7850. Itu ada gap. Saya lihat kemungkinan besar TPIA akan turunnya ke situ kalau dia besok hari Senin masih belum bisa, atau bisa dikatakan false breakout ya. False breakout. Ya, ini udah breakdown tapi sempat 3 hari naik tapi volumenya kecil. Nah, bisa aja ini 3 hari ini kenaikan dari Rabu, Kamis, Jumat ini hanya tipu-tipu. Jikalau hari Senin dia turun di bawah 9100. Ya, itu untuk TPIA. Jadi waspada. Selanjutnya adalah BNLI. Bentar, sebelum lanjut, TPIA ini punya porsi lumayan untuk IHSG yaitu 5,89%. Jadi kalau dia drop bisa saja berefek ke IHSG ya. Oke, BNLI. Nah, ini menarik hari ini. Volumenya oke, bahkan kalau kita lihat dia diakumulasi juga ya hari ini. Dia diakumulasi oleh ZP, CP. Jadi ini menarik menurut saya untuk BNLI ya. Menarik, targetnya jelas. Kalau kita lihat di sini. Nah, ini sendiri ada Captain Handle, targetnya 2630, 2840 berarti 200, berarti 3050. Itu target dari si BNLI 3050. Nah, ini saya kasih warna hijau. Tipis memang dengan harga sekarang di 2990, tipis. Kalau seperti ini baiknya seperti apa? Kembali sama kayak si BRPT tadi ya, yaitu better kita tunggu dulu dia retrace atau jebol sekalian, jebol target 3050. Tapi jangan dilupakan saham ini bagus, menarik, yaitu BNLI. Satu lagi adalah MDKA yang keempat, Merdeka Chopper. Dia sempat tembus yang namanya targetnya 2480 ya. Lalu beberapa hari ini turun, dan ini salah satu
saham yang kita mention di grup saham setiap saat. Nah, ini menarik. Kenapa menarik? Meskipun dia masih belum bisa jebol resistnya 2480, hanya satu doang terus turun lagi. 2 hari ini ya, Kamis dan Jumat turun tapi tidak diikuti volume yang kuat, yang menunjukkan sellernya udah kuat. Sellernya udah melemah nih. Sellernya udah melemah. Jadi garis 2280 bisa jadi area supportnya. Target-targetnya jelas 2480, 2600. Tuh, silakan kalau mau ikutan di follow silakan. Selanjutnya lagi yaitu adalah Astra International. Beberapa hari ini diakumulasi gede banget ya. Kalau kita tarik bahkan sejak 30 Juni. Ada fitur di Stockbit, ini kita lihat ya. Bandar volume kelihatan RX akumulasi gede banget. Masif dan BB average-nya di 48-an, 4.800 dengan harga sekarang 5.000, nggak jauh beda. Dan ini garis saya di mana ini ada rectangle ya. Kalau saya lihat ini ada rectangle pattern. Ada potensi dia akan mengalami kenaikan yang luar biasa ya. Kalau saya lihat targetnya tidak hanya ke 5.250, bisa lanjut lagi ya. Cuman ini 5.275 ini potensinya akan ada retrace terlebih dahulu di sini, agak kuat di sini. Ya, agak kuat. Kalau dia bisa tembus di situ, ya targetnya ini 5.400. Ya 5.400 itu possible banget. Tapi 52 dulu ya. Dengan kondisi sekarang harganya 5.000, stop loss di 49 atau ya 4950 atau 49 lah ya. Itu menarik menurut saya, risk and rewardnya menarik untuk Astra International. Kalau kita lihat selanjutnya adalah cuan. Ya, ini terlihat ya ada gap up di sini di tanggal 14 Juli. Lalu selanjutnya ada penurunan dan makin ke sini volumenya kecil. Ini tanggal stock split tanggal 15 Juli. Terus ya ini areanya menarik, kalau saya lihat area gap ini bisa jadi area stop lossnya, target terdekatnya di 1720. Ini menarik menurut saya cuan. Kalau jebol 1700 ya targetnya jelas ya, 2000 itu sangatlah possible banget untuk cuan. Jadi itu 7 saham yang bisa saya share di video Sabtu ini, yaitu BRPT, TPIA, BNLI, MDKA, ASI, dan cuan. Itu tadi ya saham-saham yang sudah saya kasih analisa berdasarkan teknikalnya seperti apa. Ada banyak memang. Jadi kalaupun kalian merasa cocok dan worth it to buy, ya harus diseleksi. Jangan semuanya dibeli. Biar apa? Biar portofolio kalian bisa growth dengan kencang dan lebih ke tidak adanya supermarket portofolio. Ya terutama concernnya biar psikologi kalian aman. Jadi itu semoga bermanfaat. Jangan lupa buat di riset kembali. Jangan telan mentah-mentah. Tentunya kalau kerugian pastinya kalian tanggung sendiri. Kalau untung alhamdulillah dan saya ikut senang. Semoga bermanfaat dan bye-bye.